La wala wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kalimat itu yang harus kita ucapkan di akhir zaman ini. Banyaklah istighfar. Tetapi apa yang terjadi? Allah sudah membebaskan akhir zaman ini. Kamu ini maunya apa? Tujuan hidup kamu apa? Silakan. Di sini, apakah kalian mau menjadi ahli surga atau ahli neraka? Apakah kalian sebagai umat muslim mau jadi golongan mukmin? Otomatis kalau mukmin itu menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang takwa dan berkumpul bersama jajaran ulama yang benar-benar menjalankan syariah dengan benar. Di sini silakan kalian mau memilih neraka sakor atau surga firdaus. Allah tidak pernah memaksakan kehendak. Sebagai kaum mukmin kita harus percaya dengan adanya surga dan neraka dan yaumil hisab. Hisab ini ada yang sudah diperlihatkan di dunia. Allah memperlihatkan orang-orang yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Ada juga yang di akhirat. Di sini tuh di dunia mungkin tidak terlihat, tapi di akhirat diperlihatkan. Ada juga yang dua-duanya. Silakan Anda pilih. Era sekarang adalah era pemaksaan kehendak. Dimana kalau kita sebagai makhluk memaksakan kehendaknya kepada manusia, maka Allah pun berhak memaksakan kehendaknya sebagai Khalik kepada kita semua. Seperti begini, kita tidak mau adanya krisis air, kita tidak mau adanya kekeringan, tetapi qadarullah, Allah sedang memaksakan kehendaknya. Makanya sulit ya akhir zaman ini, hampir semua global orang-orang memaksakan, aku tuh harus A, B, C, D, ambisi, obsesi, bahkan cinta pun dijadikan tameng. Padahal cinta adalah anugerah Allah yang tidak ternilai harganya. Itulah ya, zaman sekarang ini ada pemaksaan kehendak. Allah pun memaksakan kehendaknya. Orang-orang pun bersikap semena-mena, main hakim sendiri. Orang-orang pun melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan untuk menggapai semua ambisinya mereka. Nalar yang sehatnya sudah tidak dipakai, apakah itu profesinya apapun. Mereka tidak memikirkan aku ini berpendidikan tinggi, tapi perilakunya seperti hewan. Bukankah negara kita negara beradab? Tetapi akhir zaman ini perbuatan-perbuatan biadab diperlihatkan sama Allah dengan apa? Kalau Anda melihat sekarang gempa, banjir bandang, longsor, berarti banyak sifat-sifat manusia yang benar-benar akan melakukan sesuatu hal yang radikal terhadap saudara-saudaranya sendiri. Sulit ya. Dan di sini aku tipe orang yang fokus. Apapun yang terjadi saat ini, orang mau jahat sama kita, aku fokus beramal baik, berbudi baik, menolong orang. Di sini berlakunya seleksi alam. Di mana seleksi alam? Ketika manusia sudah tidak bisa membuktikan mana yang benar dan salah, dan menutup hatinya dari kebenaran, apa yang terjadi? Seperti inilah. Jadi sekarang ini alam sedang menghakimi kita semua. Sulit sekali. Sekarang ini aku sudah berulang kali, zaman periode sekarang maksudnya banyak melihat, banyak mendengar, mengkaji, mengaji, bukan hanya mengaji Quran, mendengarkan ayat-ayat Quran, tetapi mengkaji lingkungan apa yang terjadi. Jangan sampai lagi gambling begini malah sibuk aja membangun. Kalau membangun boleh, tapi secukupnya, sesuai dengan porsinya. Karena kalau berlebih, sekarang begini,
Sekarang periode udah seperti ini. Apa aku tinggal diam aja? Tidak bisa ya. Aku juga harus melakukan sesuatu. Seperti ini, hal yang simple, sepele tapi besar maknanya bagi aku. Karena suasana lagi gambling dari mulai geografis, terus orang-orang dengan human errornya. Terus aku diam aja. Terus bagaimana dong? Waktu terus berjalan. Bulan Ramadan, terus Lebaran. Aku harus berbagi dengan saudara-saudaraku, baju-baju, karya-karya aku. Akhirnya mau tidak mau aku ngomong sama Allah, ya Allah, masa aku diem aja gitu? Masa Lebaran kemarin aku nggak pakai baju karya aku, karena aku memang bener-bener lagi fokus dengan apa ya? Dengan semua tenagaku untuk keberhasilan anak-anakku. Dan di sini aku bukan tipe wanita yang segala sesuatu tuh baju baru dibeliin sama yang sebelah, misalnya yang sebelah, maksudnya yang ada di samping kita, terus semua kecukupan semua gitu. Aku tipe wanita yang mengerti keadaan. Harus ya kuliah biaya banyak semakin oh ya udah oke. Aku bukan tipe wanita yang memaksakan kehendak kepada sebelahku, katakan sebelah ya, di samping aku maksudnya. Bukan tipe orang yang harus dicukupi gitu. Kecuali hal-hal yang simpel lah kayak gini, aku haus nih, jajanin dong, minta uang jajan dong 10 apa 15 ribu gitu. Itu pun apa ya, tidak memaksakan. Kalaupun tidak ada ya udah, aku punya 1.000 apa 2.000 apa 3.000, oke. Karena aku harus duduk, misalnya duduk kan haus ya kita sedang menjalankan tugas amanah. Terus aku belum dapat uang saku misalkan, belum sempat nawarin baju, terus aku minta sama orang yang ada di samping aku. Kok orang, katakan abahnya anak-anak, oke lah gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang memaksakan kehendak dan memaksakan kemauanku pada orang lain. Tidak boleh. Nanti melanggar HAM. Coba kalau dibalikin. Tidak boleh ya kayak begini. Aku memperlihatkan keindahan hijab, nikah, tapi tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ada pelanggaran HAM nanti. Aku pun tahu itu. Nah, di sini tuh kewajibanku hanya memperlihatkan keindahan hijab. Terus kalau ada yang diketarkan hatinya untuk ikut bernikah, oke, alhamdulillah, berarti Anda tahu kebaikan bagi diri sendiri, khusus ya. Jadi di sini sebenarnya kalau ada aturan, orang yang memaksakan kehendak itu harus ada hukumnya, harusnya. Tapi di sini akhir zaman ini sedang berlakunya seleksi alam, dimana semua perbuatan itu alam yang melihat langsung. Allah itu maha tahu apa yang di belakang dan apa yang di depan. Sulit akhir zaman ini, semua ego. Sehingga aku pun terus dengan prinsipku. Karena keadaan yang memaksa, karena ada pemaksaan kehendak. Seperti itulah intinya. Do all the best kalian. Lakukan sesuai dengan tujuan hidup kalian, begitupun dengan aku. Jadi kemarin kalau kalian pengen tahu, aku nanya sama Allah dalam hati sampai gini, aku kan udah mengeluarkan baju solusin buat berbagi, masa aku tidak pakai baju baru sih? Kan aku seneng gitu ya, pengen muter-muter lagi, pengen berkarya dan karya sendiri. Allah memberikan jalan. Coba kalau hidup tanpa petunjuk, maka akan repot. Di sini orang-orang banyak yang menggunakan hidupnya itu sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ada yang karena kekuasaan, jabatan, tolak ukurnya materi, uang. Ada juga kecantikan, ketampanan. Kecantikan dan ketampanan itu akan pudar. Jadi di sini Allah sedang mengumpulkan orang berdasarkan golongannya. Keadaan sulit ya akhir zaman ini, tapi berusaha untuk menjadi diri sendiri dan berusaha untuk memperbaiki diri. Sulit akhir zaman ini, tidak ada yang bisa menghadapi akhir zaman ini. Sulit.
yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang jelas aku memohon kepada pihak-pihak, jangan pihak-pihak tertentu ya, perbaiki diri, jangan pernah memutarbalikkan fakta, apalagi menyudutkan kesalahan orang pada yang lain, kan tambah kemurkaan Allah itu akan tambah pada negeri kita ya. Aku tidak berbicara dengan negeri luar ya, khusus di negeri kita. Sekarang nih, aku hanya ingin memperlihatkan keindahan dan kreasi aku aja ya. Ini belum selesai sebenarnya kemarin, Umi. Ini belum dijahit ya. Sebenarnya ini buat ikat kepala ya tuh. Harusnya ini dijahit, cuman gak sempat kemarin tuh. Tapi aku pakai. Yang penting pede aja kalau aku mah. Tuh. Sebenarnya ini adalah kain cercahan. Dan dibilang sudah ada akhirnya, katanya Umi. Ini ada akhirnya. Emang Umi mau? Harganya berapa? 15.000 rupiah. Nih. Ini harga 15.000 rupiah satu lembar. Nih, aku tertarik. Kok kayak kalau kata si Bunda mah, Umi pakai baju ini kayak mau nari-nari aja, seperti anak-anak sekolahan. Kataku iya, memang buat nari-nari, buat muter-muter. Jadi sepertinya kayak yang bling-bling gitu suka dipakai buat apa ya, acara nari-nari gitu ya intinya. Tuh, tapi gue beli. Ini tuh sisa apa ya? Sisa rolan ya. Cercahan sebenarnya. Jadi di sini di Bekasi ini adalah kota apa ya? Kota yang anak Tambun Selatan ya, khususnya. Kota yang anak-anaknya itu sudah diarahkan ke kejuruan SMK gitu, terus kerja di kawasan. Jadi kayak buat yang berkreativitas itu malah nggak ada ya. Kalau di Tasik itu kota bordiran. Jadi ada tata busana. Jadi SMP itu sudah diarahkan ke tata busana. Kita sering beli cercahan kain. Jadi di sini tuh nggak ada yang berkarya dengan karyanya sendiri kecuali aku ya. Setahu aku selama 7 tahun ini L99 atau Elisa itu nama produk label aku itu sebelum umroh aku masih mengambil barang jadi dari toko lain, tapi sepulang umroh itu aku berkarya dengan atas nama sendiri ya, L99 di sisa senggang waktu aku ya sebagai ibu rumah tangga. Jadi kemarin aku bertanya sama Allah, kalau aku tidak jahit lagi, aku tidak pakai baju baru dong. Coba ibaratkan anak kecil yang sedang merengek-rengek kepada ibu bapaknya. Jangan anggap Allah itu ibu atau bapak ya. Maksudnya itu Allah itu kan Maha Esa Tunggal. Kalau diibaratkan kita harus merengek-rengek, membujuk, merayu sama Allah dengan tauhid, bukan dengan apa-apa ya. Jadi intinya tuh. Jadi aku punya gamis you can see jersey kan tuh. Terus ketempelkan yang selembar tadi. Ini yang dipakai muter-muter aku tadi tuh. Kemarin. Kenapa aku sebenarnya badanku lagi ngedrop, tapi aku harus memeriahkan malam resepsi. Karena aku ini ya suka tampil di malam resepsi 17 Agustus. Jadi aku harus berdiri ya untuk memotivasi generasi muda, anak muda. Aku yang sudah ngedrop masih sanggup berdiri. Kalian yang melihat keadaan resesi seperti ini bisa berdiri juga. Kalau ibu atau Umi bisa berdiri meskipun sudah ngedrop, sudah banyak yang dirasa, kalian apalagi yang masih muda ya. Jadi intinya ini, kalian harus berpikir optimis, ekonomis, hemat, cermat, kalian harus menggunakan paham cukup Allah bagiku, cukup Allah yang mencukupi semua kebutuhanku, cukup Allah. Intinya seperti itu. Insya Allah akan ditunjukkan jalan-jalan kebaikan dunia dan akhirat. Nih tuh, bling-bling kan, ini 15.000. Kata si Neng yang punya tokonya, Umi itu kan reject. Sebenarnya bukan reject ya, di bawahnya itu ada
kain tilenya, jadi ada yang sobek-sobek sebenarnya. Cuma kan aku harus berpikir sayang ya kalau tidak digunakan sini Neng. Jadi aku gunting tuh tile, ada tilenya yang sampai panjang segini nih, sampai segini, digunting tilenya dan diambil tengah-tengahnya tuh, dibikinlah seperti ini. Harganya berapa? 15.000 rupiah, tapi bisa seperti kelihatan wah gitu. Dan memang ini kalau di meterin ini mahal, tapi karena dimasukin ke cersahan, kalau orang yang apa ya, kurang mendalami misalkan di kreativitas mah apa sih ini gitu, ya udah deh gitu. Tapi kalau yang di dunia kreativitas luar biasa ya, dan hasilnya tuh. Oh, ini ditempelin ke sini sebenarnya. Aku punya baju baru deh, padahal ini udah lama. Yang suka dipakai muter-muter kalau aku nge-vlog ya, tuh yang hitam dirubah sama aku jadi sesuatu yang indah. Sok orang yang hijrah ku ubah. Biasanya aku membantu orang-orang yang hijrah, didandanin nama aku, ini pecinya, ini kortanya kalau laki-laki, didandanin nama aku jadi cantik, jadi ganteng. Jadi itu tujuan aku berjualan baju itu, membantu orang-orang yang berhijrah sebelum 2018. Makanya ingin dapat pahala. Tuh, bagus kan? Tuh, 15.000 rupiah. Yang mahal ongkos jahitnya lumayan lah ya. Kalau dari penjahit perempuan harganya teller 50.000 rupiah. Kalau dari penjahit laki-laki harganya standar. Umi 30.000 aja nggak apa-apa. Kalau enggak gimana Umi? Karena 25.000 juga diterima loh. Tapi udah pindah orangnya, sama yang satu meninggal. Yang ada satu dua orang yang ada. Tapi aku pakai satu ya buat menghemat. Jadi Mommy Tailor. Harganya teller. Itu juga udah dikurangin ya. Kalau ke yang lain mah udah harga standar 80.000. Kalau ke aku 50.000. Berarti di sini oke lah. Kainnya murah, tapi harga jahitnya harus agak mahal ya. Kalau terlalu murah nanti merek black atau jahitannya. Ini bagus jahitannya. Tuh. Nah, jadi kalau dibilang harga jual ya, dunia kreativitas tuh aku akan apa ya? Tuh. Ini cercahan juga tuh. Ternyata cercahan ini kemarin aku lihat di Bogor. Loh kok kayak cercahan aku? Emang harga kainnya berapa? Mbak katanya harga kita ongkosnya belum, terus kainnya belum. Pas kebenaran aku dapat nih buat ini harganya 20.000, bisa buat dua baju, dua gamis, tapi buat variasi depan ya. Jadi aku tidak menggunakan full up brokat. Apalagi buat yang umroh. Biasanya kalau yang umroh atau haji, aku ngasih ciri khas dengan brokat ini. Brokat di depannya, tidak keliling ya, karena takut kesangkut. Jadi aku menggunakan ciri khas aku untuk membekali calon jemaah haji atau umroh dengan ciri khas brokat aku di depan doang. Nah, sempat aku ngedandanin yang umroh Bu Asep itu. Sok Neng dandanin aku. Kebetulan dia juga ikut bercadar kayak aku. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi aku bisa menggerakkan hati orang untuk ikut apa ya namanya, membawa orang lain untuk bercadar juga. Akhirnya sampai ke umrohnya dia pakai cadar. Terus ku dandanin. Kalau Bu Asep itu bagusnya yang di tali gitu, di tali, biar tidak kegerahan gitu. Jadi kalau aku kan poni harus